seiring berjalannya waktu, ini kasus kayaknya kan sudah tidak ada belum pembahasannya. Selidikin gitu, diselidiki. Lama ya? Iya. Ya, Biasanya kan kalau ada pencuri motor kan cepat. cepat tuh. Itu pas tahun-tahun segitu Yo. ada yang juga yang rencana menaikkan BBM. Ya, Cuma selalu di demo. selalu di demo, Ada juga yang katanya menangis. rakyat. Ya. Kau nonton ini kah? Oh, Saya tidak terlalu ikuti, iya. cuman lagi banyak dibahas. Singkat Jo saja. Ya, singkat. Itu kayaknya ini institusinya banyak sekali masalahnya. Ya Sudah akhir-akhir ini kayaknya banyak sekali lagi tuh diterpa masalah. pimpinannya, enggak anak buahnya. Tapi memang sih sebagai ini ya, kalau pendapatku kita sebagai aparatur sipil negara, toh, bukan tidak diperbolehkan, boleh, sah-sah saja kita memiliki harta kekayaan yang melimpah yang banyak gitu. Betul. Tidak ada yang larang Tidak kita ada jadi PNS yang kaya banyak uang. Kan kita tidak tahu tuh dia punya banyak uang itu dari usaha sampingannya kah, Betul. atau dari gajinya kah? Tapi Betul. agak mustahil ya. Atau Betul. dari Apalagi kalau bersih. aduh, saya takut sekali. Cuman tidak ada yang larang toh. Betul. Untuk jadi seorang aparatur sipil negara itu yang kaya. Cuman masalahnya ketika Anda seorang yang disoroti kemudian memamerkan kekayaan Anda, kan ada etikanya. Saya pernah dengar cerita nih dari temanku lah. Nah, dia kerja di institusi ini. Nah, kemudian dia bawa mobil Toyota 86. Wow. Nah, dia bawa Toyota 86 masuk ke kantornya itu. Nah, kemudian ditegur Sama. bosnya. Nah, itu artinya ditegur, ya sekalipun kau punya itu, tapi kau ini orang yang berseragam yang selalu dilihat sama masyarakat. Iya. Nah, jangan dipakai itu ketika kau berseragam, apalagi masuk dalam kantor itu. Ditahu kau kaya, cuman kan masyarakat taunya kau digaji sama uang negara, rakyat. ya negara. Jika kau pakai itu, takutnya nanti ada stigma masyarakat. Lah, kau ini PNS ini kok pakai mobil seharga Sewa, itu? Memangnya cukup gak gajinya? Ya gitu. Menurutmu bagaimana? Itu sih, yo kalau misalnya kita memang kerja di institusi negara, Ya, memang harus hati-hati. ya, Hati-hati, apalagi yang penegak-penegak hukum. ya. Polisi, tentara, apa segala macam. Kan banyak tuh kasusnya tuh yang kayak apa namanya? Tentara kah atau polisi yang malah istrinya yang apa namanya? Kibas-kibas uang dan Iya. kibas-kibas uang. Suaminya dicopot. Ya. Ya Allah. Iyo. Karena itu di instansi begitu etika itu harus bagus lah. Iya, karena persepsinya orang kan seperti yang kau bilang tadi. Orang tidak tahu uangmu dari mana, uang yang orang tahu kok digaji dalam negara. Dalam negara. Jadi bijak-bijak lah, apa namanya? Nggak ada yang masalahkan pamer-pamer. Iya. Yang penting kau tidak dengan seragam gitu ya, dengan seragam negara institusi. Paling kau dikira orang biasa saja. Tapi ketika kau pakai seragam terus pakai barang mewah, stigma masyarakat itu pasti berubah. Apalagi kan hampir ditahu kan apa namanya? Hampir kayaknya ada di internet tuh kayak apa namanya? Informasi-informasi tentang gaji aparat negara. Institusi ini dan ya gajinya berapa, tunjangannya berapa. Kan itu dengan apa namanya? Dengan informasi yang segampang itu kan jadi orang apa namanya? Bisa berpikir, oh gajinya cuma segini, masa bisa punya Alfa? Ya, itu bahaya. Kan Nanti dikiranya korupsi. betul, padahal Ya, udahlah. Saya takut lanjut deh. Lanjut lagi ke topik selanjutnya. Ya. Topik selanjutnya itu adalah maraknya penyiksaan dan pembunuhan hewan.
akhir-akhir ini. Kenapa ya ada manusia-manusia biadab yang tidak berakal gitu. Iya. Kalau yang kau bunuh itu ikan, enggak masalah. Karena dimakan. Karena dimakan. Ayam, sapi itu tidak masalah. Tapi kalau kayak kucing, Tapi kalau ayam sapi juga kalau disiksa enggak ada yang mau. oh iya kayak kalau disiksa ya. Nanti pecinta ayam oh di demo sama pecinta ayam. Ternyata dia bawa ayam KFC. Pecinta ayam kan? Ayam. Pecinta ayam kan dia? Ya, ayam yang Iya. ya sudahlah takut malah tuh. Maksudnya kalau misalnya ayam tiba-tiba, biasa terjadi lah di itu. Aduh gila lagi. ODGJ. nah dong, tidak dong beda. Biasa Biasa orang tidak terjadi. waras. Gila. Saya ulang lagi. Biasa terjadi di Sabung ayam. Bukan. Apa? Di orang-orang Haus. penjual obat di pasar. Oh iya. Ayam saki itu. Bukan. Ya, Yang patah. Ya, yang patah-patah ya kan, yang DP mic begini. Ini bukan sembarang obat ini bisa Begitu kan. ibu bapak ibu. Yang begitu tuh. Kan biasa itu ada demonya tuh, Iya. dia kasih patah ke gini, putak. Baru dia oles obatnya, salepnya. Aduh. Saya tidak percaya itu. Tidak percaya. Cuma minyak angin dia tuh. Animal abuse, bro. Sudah Jo. Tapi saya bingung ya dengan orang-orang yang penyiksa binatang. Saya kan agak enggak suka ya dengan yang begitu, apalagi kalau kelihatan darahnya. Sadisme. Iya, saya enggak suka. Tapi saya lupa berapa hari yang lalu itu saya buka Instagram terus ada ini, enggak tahu kau lihat atau tidak, yang dia potong kepala kucing, terus dia belah. Saya enggak lihat. Ada saya melintas di explore gitu terus saya enggak suka lihat deh. Cuman saya bingung kira-kira apa yang orang pikir tuh? Tahu. Sakit, orang-orang begitu sakit. Itu masuk dalam kategori Kak? Psikologi? Kayaknya, ya orang sakit jiwa itu. Psikologi. Jiwa itu. Psikopat. Tuh. Iya kan lagi. ODGJ itu. Tapi psikopat kayak itu kira-kira. Termasuk kayaknya. Saya enggak tahu ya, nanti orang psikologi yang jawab lah. Tapi psikopatnya adalah hewan. Bisa jadi dari hewan karena dia tidak bisa ke manusia, dia kan orang yang begitu kan cenderung ke tempat yang lebih lemah atau maksudnya objek yang lebih lemah. Hewan kan lemah tuh, maksudnya kucing nggak bisa lapor polisi. Iya. Nggak bisa melawan pun cakar, gigit, itu nggak sakit. Untuk dia. Seandainya harimau yang dia kasih begitu, nggak mungkin, karena dia duluan dimakan dong. Gitu. Iya, kayak nggak ada dong pemikiran. Nah, dan yang ada kan yang baru-baru ini kan ada beberapa kasus yang muncul. Yang pertama itu kan dia karena lapar. Ada kau tahu itu kasus kan? Jadi dia ini orang tinggal di rumahnya, terus ini kelaparan. Akhirnya dia makan kucingnya. Yang sedang hamil kan kalau nggak salah. Terus udah habis itu ditanya dia kenapa bunuh kucing. Ada juga postingannya itu. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bukan alhamdulillah, sorry. Maksudnya dia bersyukur sama Tuhan. Kalau sudah diberikan kenikmatan. Bukan kenikmatan, sudah daripada tidak ada makanan. Oh iya. Kan ini gitu. Tunggu. Dia bikin postingan? Iya. Makan itu? Iya. Kenapa HP-nya dia tidak jual untuk beli makanan? Tidak tahu. Mana saya tahu, tanya sama dia. Kan Anda punya HP. Siapa tahu dia seleb TikTok. Apaan? Kalau orang tidak punya makanan, tidak punya uang dan punya barang berharga, jual itu barang-barang. Iya, saja enggak habis pikir makan kucing. Bisa minta sama tetangga kan ya. Ya kalau malu tuh. Tahu tempe bisa lah. Kalau malu itu HP masih bisa dijual tuh. Betul. Kalau kau jual HP-mu 500.000, masih bisa makan 1 bulan. Tapi nggak bisa main Mobile Legend. Mana kau pilih, ay? Makhluk tiada otak, makhluk tiada otak. Tidak makan, tidak main Mobile Legend. Aduh, musnahlah kau dari dunia ini. Terus yang kasus kedua itu, dia 2 orang. Dia memang Yang ini kasusnya kan yang tadi kucing toh. Ya. Ini dia menganiaya, memutilasi, menyiksa
anak monyet dan videonya dijual. Ih. Ah, ini Dan baru. itu ada yang beli. Tiada otak gitu, tiada yang jual dan yang beli ini tiada otak kalian tuh, tiada otak. Hai. Ada pasarnya begitu. Bagaimana kalau kita lakukan? Iya daripada Sama semut, podcastnya orang tidak laku sama kecoa. Kan banyak Iya, penyiksa. pembenci kecoa. Iya, penyiksa. Mending kita bikin gitu Nanti apa namanya di apa namanya? Disomasi sama pecinta kecoa. Pecinta kecoa. Anu, kecoa lovers. Ya betul. Jangan. Jadi enggak jadi kita kecoa. Aduh. Tapi enggak apa ya? Sampai dijual, videonya dijual di forum. Apa forum Kira-kira pecinta ada- penyiksa monyet? Saya enggak tahu juga. Forum-forum. Forum apa? Enggak tahu. Masa enggak tahu? Ma- Sana di dalam situ. Masa ada forumnya? Ada kayak mungkin tuh itu grup atau forum itu mungkin memang suka yang andang sadisme dan kayak kan ada juga ada temanmu Nah. yang apa namanya yang suka nonton orang kecelakaan. Ada orang tuh begitu. Sakit dia itu. Kalau Kali dia nonton yang kecelakaan yang maaf yang kalau kecelakaan road race balapan, nah saya suka. saya juga. Ya, maksudnya Saya suka. Yang berdarah-darah. Maaf, apa namanya? Yang berdarah-darah. Yang kayak Final Destination begitu. Iyo, aduh saya baru lihat ada yang sudah lemas. Sudah ngilu saya. Kulku, bos. Ngilu saya. Ini temanku suka, baru dia share. Aduh. Sampai saya tegur. Gangguan jiwa itu. Ini tuh di grup tenis. Dia share. Siapa Fajar? Bukan. Oh, saya kira Fajar. Nama lagi. Bukan. Ada temannya tuh orang satu lagi. Suka sekali dia Banu. Tuh kecelakaan ini ada yang isi apa organ-organnya tercecer gitu. Langsung saya tuh, bro. Kalau kamu mending nonton sendiri. Nikmati sendiri. Nggak usah di-share di sini. Nggak usah dibagi-bagi. Nggak usah dibagi-bagi. Ya Allah. Sampai samute DPA itu apa namanya? Itu grup. Bukan grup. Apa namanya? Story WA-nya. Saya silent. Apa biasa di-share di situ juga? Kan orang biasa gabut kan. Iya. Gabut toh. Gabut. Story WA di Scroll, tap. Lu. Aduh. Ini. Nggak masuk di akal. Nah, kita butuh penjelasan kenapa kalian suka yang begitu. Iya. Sama kayak ini ya. Kenapa ada orang suka nonton film horor? Oh kalau mungkin di situ ada PAN apa namanya? Ada sensasi kan kalau horor kan ada adrenalin. Itu juga ada adrenalin? Itu sakit. Sama tuh. Beda. Sama menonton film horor itu menurutku. Pantoa saja ini pantoa. Ya. Menurutku sama kayak kau main olahraga ekstrim. Beda, Bay. Sama. Karena itu kan kau kan takut melakukan kau takut nonton film horor misal. Kau juga takut balik yang itu sadisme? Tapi enggak ada kepuasannya, maksudnya. Kau puas kayak habis nonton film horor? Puas. Berarti itu orang yang habis nonton sadisme juga kan puas. Kan kalau orang tuh olahraga ekstrim olahraga ekstrim misalnya bungee jumping. Yeah. Atau enggak usah olahraga ekstrim. Kita pertama kali coba saja wahana Yeah. ekstrim kayak roller coaster apa segala macam kan. Itu kan kayak tapi habis itu senang toh. Ya. Kayaknya kalau film horor dia begitu juga sensasinya kayak kaget. Terus kita penasaran. Kita ada jump scare, ada segala kan di film horor juga kan ada jalan ceritanya yang kita mau tahu toh. Kan kalau kecelakaan kan ada jalan ceritanya. Maksudnya begitu. Maksudnya kalau kamu apa namanya lihat yang potong-potong tabel-abelak ke tempat potong sapi, potong ayam. Banyak di situ. Tapi kalau saya enggak keduanya saya. Mau sadisme, horor, saya tidak suka. Muka sangar. Apa yang kau harapkan dari menonton film horor?
Sementara tuh itu Dikasih kaget. orang pergi menonton itu untuk cari kesenangan, Kasih kaget. kasih hilang penat. Jadi kita menonton tuh butuh yang happy. Kalau kau nonton film Avenger, nggak bisa kau bilang bangsat, jancuk. Nggak bisa tuh. Tuh, disensor maksud. Maksudnya kan kalau kau kalau kalau kau nonton film horor, kau gitu. Bisa sih, tapi setelah nonton itu makin tidak tenang hidup tau. Ya sih, memang terbayang-bayang. Enggak Gitu. seru itu. Kayaknya perlu kita cari orang yang kayak begitu. Kita cari keterangannya tentang apa kepuasannya orang nonton. Apa namanya kita interview orang ya. Tapi siapa yang sadis? Itu temanmu tuh Jo? Kasih jadi bintang tamu. Di luar kota dia ada Kalimantan. Oh, nantilah. Iya nanti Jo. Sudah kita lanjut lagi. Ya ke berita selanjutnya. Udah selesai. Nah ini itu. Apa itu? Saya baru ingat ini. Nggak usah sebentar kita bahas ini kalau masih ada waktu. Ini bahaya. Yang keenam. Kok baca ini kah? Kok sempat baca beritanya? Sempat baca sedikit. Oh iya, tapi ini ada yang saya mau tanya. Jadi tuh ada penerimaan mahasiswa baru di Minum dulu saya. Oh ya minum. Iya. Jadi kan ada penerimaan mahasiswa baru beberapa bulan yang lalu, 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu. Penerimaan mahasiswa baru di salah satu universitas negeri di Makassar. Di Fakultas Hukum. Toh, jadi si maba ini Kenapa? kan lagi PK2MB kan namanya apa? Saya nggak tahu. Iya, pokoknya itu lah PK2MB kalau nggak salah. Mos lah. Iya, Ospek. Kira sekolah. Nah, terus di gedung kayak aulanya begitu toh, dia pakai kipas-kipas begini. Oh. Ya, kau ingat toh? Iya. Ya, dia pakai kipas-kipas toh. Terus ini si dosen panggil si mahasiswa. Hei kau yang kipas-kipas, turun ke sini. Huh? Terus itu dosennya bilang, kalau nggak salah kenapa kau pakai kipas-kipas begitu? Kau ini laki-laki atau perempuan? Nah. Ini sudah cukup lama sebenarnya DP berita, tapi 1 bulan yang lalu. iya, lama itu. Iya lama. Nah itu. Eh. Terus si mahasiswa bilang tidak keduanya pak. Nah ini di sini masalahnya. Sementara si laki-laki, si mahasiswa ini adalah seorang laki-laki di mata saya. Si Dudo. Di Dudu. Kalau kau nonton apa di channelnya Emily apa SJW News, Dono kan suka begitu. Nggak mau dipanggil Mas, nggak mau dipanggil, sarkasm dong. Ya. Nggak mau dipanggil Mas, nggak mau dipanggil Mas, dipanggilnya Dud, biar nggak mengkotak-kotakan. Ya. Kayak gitu. Nah, itu menurutmu bagaimana, Bay? Hah? Itu menurutmu bagaimana? Blok. Nah, Biar mau SJW mau bilang apa? nah, tapi banyak kok tau anunya pendukungnya. Hitungannya SJW sih. Iyalah. Tapi SJW-nya tuh goblok memang. Sini terang diserang SJW. Enggak peduli saya, enggak peduli Kalau saya. ada SJW yang nonton. Enggak peduli saya. Ya, SJW juga biasanya kalau enggak ada trafficnya enggak dia bahas. Kan biasanya begitu. Kan biar terkenal juga tuh. Iya. Masalahnya begini, kau hidup di Indonesia dan kau itu mahasiswa baru di Fakultas Hukum. Nah, secara hukum di Indonesia hanya ada 2 gender yang diakui oleh negara, laki-laki dan perempuan. Kecuali kau hidup di Thailand, nah di sana gendernya ada 23. Enggak juga itu perlu dikoreksi juga itu. Kalau kau pernah nonton apa namanya? Learning by Googling di YouTube, itu channel dari apa namanya? Nama yang punya tuh Koi. Jadi dia di situ menjelaskan. Dia memang suka membahas tentang Thailand, tentang sejarahnya, terus tentang dunia lah di Learning by Googling itu. Di situ yang 18 gender itu sebenarnya tidak diakui negara. Oh, enggak diakui negara. Diakui Oh, ya. Jadi itu cuma kayak mereka menggolongkan sendiri dang. Nah, pantoa. Subculture begitu dang. Uh. Jadi mereka menggolongkan sendiri. Jadi sebenarnya yang tadi kau bilang itu di Thailand itu sebenarnya memang tidak ada juga. Tidak resmi juga. Sedangkan Thailand saja tidak akui. Tidak resmi juga.
non mas kita kembali ke tanah air. Ya, kalau kita naik. Tanah airku yang ku cinta, yang non biner itu. Ya. Menurutku sih mau bagaimanapun juga mau kamu bilang non biner atau non manusia tetap kau harus nggak bisa apa ya bisa susah sekali dijelaskan, tetap harus ada pilihan. Iyo, di KTP-mu kan di situ bukan tulisan non biner toh, tetap perempuan atau laki-laki. Begini, kalau menurutku kan banyak yang banyak yang sangkut pautkan dengan HAM. Maksudnya itu haknya itu untuk memilih itu. HAM itu. Iyo, goblok memang itu. HAM Dibikinkan HAM supaya hakmu itu bisa bisa ada yang perjuangkan, tapi malah seenaknya gitu. Iyo. Dipergunakan dengan tidak semestinya. Jadi toh menurutku kalau kau memang berpendapat kau itu non biner toh cukup kau sendiri saja begitu ya. Iyo. Tapi ketika kau ditanya dalam lingkup atau skop kenegaraan atau skop aturan gitu, ya kau pilihlah, kau mampu untuk menempatkan dirimu di mana langit kau junjung, di mana bumi kau pijak, di situ langit kau junjung begitu. Dan juga kan kalau sesimpel Iyo. toilet saja, kau mau masuk mana anjing? Iya, di toilet cuma ada 2, nggak ada Kau toilet. masuk WC, Masih perempuan tuh masih laki-laki. kau masuk. Ya jelas kalau kau terlahir secara biologis laki-laki, masuk WC laki-laki dong. Kalau Anda masuk terlahir biologis secara laki-laki terus masuk ke WC cewek, Anda dipukul. Dikira cabul. Sampai tidak habis pikir loh. Nah, itu juga itu pengaruh dari luar. Ya, kalau yang saya lihat-lihat ya, pengaruh ya budaya dari luar, film-film yang terlalu bebas. Apalagi kayak Disney sekarang kan sudah Ya. kayak di film-filmnya itu kan sudah kayak menormalkan. Ya. Menormalkan entah itu non biner atau LGBTQ kan di film Disney, jadi kayak menormalkan. Ini ada loh. Nggak ada. Oh, ini yang bikin. Iyo, melawan kodrat. Heran saya. Nggak ada. Itu balik lagi sih, maksudnya. Ya memang kalau mau kau percaya sendiri, terserah, percaya sendiri. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi tuh, ya sudah, yang apa yang ada di misalnya di peraturan di situ diikuti saja. Jangan cuma hakku begini, hakku begini. Ya sudah. Kalau kau nggak suka dan pindah. Ya. Pindah dari Indonesia. Kita nggak nggak bilang di Indonesia tidak tapi aneh. Iya, aneh lah. Balik ke non-biner, terus dia mau menikah sama pasangannya siapa? Makanya Non-biner 2. Makanya saya pusing. Kayaknya ini ada. Terus cara perkembangan biaknya bagaimana? Enggak tahu. Cokil. Ini kayaknya sisa-sisa dari kaum Nabi Lut nih. Wow. Yang tidak terkena penyakit. yang tidak terkena meteor. Iyo, yang tidak musnah, masih hidup di zaman 2022. Nggak habis pikir. Itu terserah ya, dari misalnya kalian yang nonton menganggap non biner, terserah ngomong. Iyo. Tenang ngurus sebenarnya. Cuma kan pendapatnya kita. Ya. Misalnya kita ditanya ya begini, maksudnya kita tidak melarang secara pribadi, terserah kau mau apa, tapi kurang-kurangilah. Kurang-kurangilah. Ente kadang-kadang ente. Udah, lanjut lagi. Tuh, tapi memang ya 2 bulan terakhir ini kayaknya terlalu banyak polemik di negara ini yang bikin pusing. Betul. Lanjut, ini berita terakhir ini. Kayaknya cocok yang jadi penutup. 7 berita yang aneh. Iya. Yang hype 2 bulan terakhir nih. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma iya, yang capek lah. Ini sudah berapa menit kita tapping ini? Tuh, kayaknya sudah 1 jam ya? Iya, hampir 1 jam sudah. Hampir 1 jam, oke yang terakhir lah nih.
Nah ini ada anggota DPR RI yang dalam rapat, saya lupa, enggak tahu rapat apa ini. Jelas ada lah rapat. Saya tahu kayaknya itu. Saya sempat baca. Kayaknya rapat karena itu dia dengar ada isu-isu di dalam TNI. Ada isu ketidakharmonisan. Nah, jadi makanya dipanggillah jenderal dan lain-lainnya, Kasat, Kasau gitu. Kayaknya rapat itu deh mau dibahas kenapa. Ya. Di situ. Jadi apa tuh statementnya tuh ya? Ini statementnya itu si bapak anggota dewan ini mengatakan kalau TNI itu sudah seperti segerombolan ormas. Ada itu dia bilang. Jangan sampai gimana ya? Pokoknya intinya kalau masih ada masalah begini terus tidak bisa diselesaikan, maksudnya masih ada ketidakharmonisan begini, TNI itu tidak ada bedanya dengan gerombolan atau ormas. Masalah begitu DPR ini. Kalau salah cari sendiri. Nah, efek dari statement itu banyak nih anggota-anggota TNI yang tidak. Yang tadi kalau ada ketidakpatuhan di dalam sistem itu, dalam TNI itu misalnya antara atasan bawahan tapi tidak saling sinkron dalam hal peraturan dan lain-lain, mungkin itu statementnya kalau tidak bisa begitu itu sama saja kayak gerombolan atau apa tadi? Ormas. Nah, itu katanya. Bukan kata kita. Pokoknya itulah. Ya menurut gue memang sih kalau masalah ketidakharmonisan itu wajar lah. Itu kan pasti ada dalam organisasi itu, ini kan hitungannya organisasi kan. Kan pasti institusi, organisasi-institusi itu kan pasti ada memang apa lagi namanya? Ada yang kita setujui dan tidak kita setujui. Nah, itu bisa jadi cikal bakal ketidakharmonisan. Cuman yang saya kurang setuju itu kenapa si bapak ini sampai mengeluarkan statement yang menurutku sudah tidak menghargai institusi ini gitu ya. Sudah menyamakan begitu. Mungkin maksud bapak ini baik gitu ya. Biar ketidakharmonisan ini janganlah terlalu nampak sampai terlihat masyarakat atau anggota dewan yang ada di atas. Kau ngerti ya? Cuman ya kasihan lah ini TNI ini kan bisa dikatakan 24 jam mereka standby untuk melindungi negara. Betul. Bisa dibilang mereka itu tidak tidur untuk melindungi negara. Betul memang para atasannya ini mungkin tidak harmonis, tapi kasihan itu satu dua orang yang disinggung, tapi sampai anak buahnya itu sampai di babinsanya itu bisa sampai tersinggung karena dibilang TNI. Gitu? Menurut bagaimana? Kalau saya tidak membela yang mana-mana ya. Saya tidak membela yang mana-mana. Kalau dari statementnya kan cuma kayak jangan sampai di situ, saya tidak membela sih, tapi takut. Kan jangan sampai jadi kayak tidak ada bedanya gitu. Tapi mungkin lebih kata-katanya memang tidak seharusnya di situ. Iya. Ya tahu lah. Halo, Anda takut? Udah terancam saya di sini. Iya, saya juga tidak membela siapa-siapa. Makanya saya bilang tadi, mungkin maksud Bapak Dewan ini bagus. Biar cepatlah damai, kalau ada masalah dibahas. Sama-sama di sini carikan solusi. Cuma mungkin penempatan katanya itu yang tidak baik. Mungkin ya. Kan baik tidak juga kan tergantung persepsi. Ya, kan relatif. Ya, kan relatif tuh. Betul. Kayak gitu. Tapi ya kita doakanlah semoga apapun yang terjadi di tubuh TNI, sikut-sikutan antara pimpinan di bawahnya itu saya takut mau bilang pimpinan dan bawahan nih. Tapi iya, pimpinan dan bawahan itu. Iya, tetap. Kalau di institusi begitu kayaknya memang pimpinan dan bawahan ya. Iya. Ya,
cepat selesai lah, cepat berdamai karena ini negara 24 jam harus dijaga sama mereka. Iya tuh. Dorang itu tidak pernah tidur. Tidur sih, cuman dorang sip-sipan. ya maksud saya penjagaannya itu tidak pernah tidur. Aduh, bahaya itu kalau mereka yang terpecah belah. Bravo TNI, bravo. Institusi lain juga supaya makin sih apa namanya? Makin solid. Ya, terutama yang paling pertama dibahas itu ya. Ya, maksudnya solid. Ya, presisi, salam presisi. Biar masalahnya lebih cepat selesai supaya masyarakat juga bisa kembali mempercayai. Tuh, ya. Oke. Kayaknya sudah. Semakin lama kita bahas semakin terancam. Iya, kita terancam dan panjang juga ya. Makin panjang. Nanti diedit. Ribut. Yuk, kita tutup saja. Mungkin kalau terlalu panjang bisa ditorang bagi jadi 2 part itu. Yo, bisa ya. Bagi 2 part. Bagi 2 part. Jadi kalau supaya enggak terlalu bosan dia orang. 1 jam ini. Iya, 1 jam. Boleh lah. 10 menit saja enggak ada yang nonton. Lagi 1 jam. Aduh. Entahlah. Nanti kita bagi jadi 2 part 30 menit. Iya. 30 menit lah. Jadi sudah gitu. Ya. Oke, terima kasih karena sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Iya, kan jarang tuh. Betul. Terus komen lah. Kita mau bahas apa lah. Pokoknya terserah mau bahas apa. Tulis aja. Kalau mau bahas kuliah ada segmennya torang. Nanti torang torang undang yang jurusan apa. Yo. Nanti kita carikan. Mau bahas horor. Bisa. Cuma sampai sekarang tidak ada horor-horornya. Atau mau bahas yang 18, 21, 25 plus, ya nanti dibikin lah. Yang penting ada yang nonton. Nah, nanti kita bikin ekspedisi belakang Pertamina. Sudah, mari lanjut. Tutup sudah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye.